You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my love heart is larger than you. Shut your freaking mouth, no one knows what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya di sini akan menyampaikan materi asam amino dan protein. Menyampaikannya saya materi asam amino dan protein demi menjalankan tugas biokimia. Apa itu asam amino? Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Bila dikatakan protein dari makanan yang Anda makan itu adalah kumpulan dari beberapa asam amino. Sebagai bentuk paling sederhana dari protein, bentuk asam amino inilah yang nantinya bisa diserap oleh tubuh dan menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana protein diolah dalam tubuh hingga menjadi asam amino? Pada prinsipnya, protein harus dihancurkan hingga menjadi asam amino agar dapat diserap oleh tubuh dan menjalankan fungsinya dalam tubuh. Pertama, pengolahan protein biasanya sudah terjadi sejak makanan belum dimakan, yakni sejak dimasak. Memasak membantu melembutkan jaringan ikat pada daging. Kondisi ini akan membantu makanan lebih mudah dikunyah selama pencernaan di dalam tubuh. Ketika Anda makan sumber protein, misalnya daging ayam, pertama kali dihancurkan oleh gigi dan masuk ke dalam lambung. Saat masuk ke dalam lambung, lambung akan merespon dengan pengeluaran asam lambung yang diikuti oleh pengeluaran enzim yang bernama pepsin. Pepsin akan mulai memecah protein menjadi lebih sederhana, tetapi tidak sepenuhnya memisahkan seluruh protein menjadi asam amino di fase ini. Hanya beberapa ikatan peptida dalam protein yang dipecah. Selanjutnya, makanan dari lambung yaitu menjadi bentuk yang disebut sime. Ini dilarikan keluar dari lambung menuju usus 12 jari. Saat masuk usus 12 jari, sime akan memicu organ pankreas untuk mengeluarkan enzim berikutnya. Ada beberapa enzim yang dikeluarkan, yakni tripsin, sarboksipeptisida, dan simotipipsin. Ketika enzim ini akan membantu menghancurkan protein lebih sederhana lagi hingga membentuk asam amino. Asam amino ini di usus akhirnya bisa diserap ke sel-sel usus. Asam amino kemudian dibawa ke hati melalui aliran darah vena porta. Dari hati, asam amino akan disalurkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan asam amino. Dari sinilah asam amino akan digunakan selanjutnya untuk segala kebutuhan dalam tubuh. Sumber-sumber protein. Setelah memahami apa itu asam amino, cari tahu dari mana saja Anda bisa memenuhi kebutuhan asam amino harian. Di bawah ini adalah beberapa contoh sumber protein yang diketahui dari sekitar Anda. Yaitu sumber hewani. 1. Dari ayam dan dari daging sapi, kambing, kerbau, dan olahan daging lainnya seperti bakso, sosis, dan dendeng. Telur, ikan, udang, cumi, kerang, dan aneka makanan laut lainnya. Yang kedua dari sumber nabati, yaitu kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, mete, kacang merah, kacang tolo, dan lainnya. Yang kedua, tahu, tempe, dan oncom. Ketiga yaitu fungsi asam amino, yaitu membantu segala proses pertumbuhan tubuh, memperbaiki jaringan tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya masuk materi selanjutnya yaitu protein. Apa itu protein? Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida yang merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai satu copolimer. Ini adalah sifat protein. Suka larut dalam air karena ukurannya yang molekul yang sangat besar.
Kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter pada titik isoelektriknya. Protein ini mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primer. Nah, di sini ada struktur protein. Struktur primer merupakan ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Kedua, struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amino dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk helix. Ketiga, struktur tersier. Interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya membentuk rantai double helix. Ini fungsi protein. Protein sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. Selain itu, fungsi protein lainnya adalah sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Sebagai bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Alat angkut atau protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang ketiga, berperan sebagai pengatur gerakan atau protein kontraktil. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Sekian materi asam amino dan protein. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.